sahabat sinyal Net. Pada kesempatan kali ini admin akan coba memaparkan sedikit teknis aplikasi asesmen nasional berbasis komputer tahun 2022. Bahwasanya asesmen nasional ini akan segera dilaksanakan. Bagaimana teknis aplikasi asesmen nasional di tahun 2022, mari kita cek bersama. Aplikasi NBK 2022 akan mengalami pembaruan, di mana di aplikasi semi online patching PHD Press hanya untuk setiap event. Patching pada event yang sama tidak perlu lagi menggunakan PHD Press. Artinya ketika misalkan simulasi cukup satu kali saja ya. Kemudian status peserta seluruhnya sudah terupload untuk dapat merubah daftar tes. Informasi plotting di CBT Sync menunjukkan jumlah data yang belum diupload dan berwarna merah. Jika semua data sudah terupload, akan menunjukkan data yang sudah terupload dan akan berwarna biru. Kemudian untuk versi aplikasinya di sini ada PHD Press versi 14.00.1. Kemudian exam browser admin versi 27.11.19, exam browser client versi 22.05.11. Untuk aplikasi online tidak ada perubahan baik itu dari sisi front end maupun back end-nya. Oke, untuk PHD Fresh bisa teman-teman download nanti di deskripsi video. Oke, kita beranjak ke NBK semi online terlebih dahulu. Hal yang harus dipersiapkan pertama kali untuk teman-teman yang menggunakan NBK semi online. Pertama, menyiapkan hardware yaitu berupa komputer proktor, komputer klien, webcam itu sebagai opsional saja. Mengkonfigurasi jaringan lokal untuk klien menggunakan kabel LAN. Kemudian mengkonfigurasi jaringan internet untuk VC proktor menggunakan WiFi atau LAN. Kemudian untuk frequency testnya itu adalah aplikasi VirtualBox versi 6.1.18. Untuk aplikasi PHD versi yang digunakan adalah 14.0.0.1 yang fresh. Untuk aplikasi browser Google Chrome juga harus disiapkan. Aplikasi exam browser client versi terbaru juga harus disiapkan. Untuk aplikasi exam admin juga disiapkan yang versi 27.11.19. Sekali lagi untuk PHD Fresh bisa teman-teman download nanti di deskripsi video. Kemudian untuk spesifikasi minimum komputer proktor seperti biasa ya teman-teman, seperti biasa di tahun kemarin. Untuk yang menjadi proktor di sini prosesor dengan 4 core dan frekuensi clocknya itu 1.6 GHz dengan 64 bit ya, versi 64 bit. Kemudian untuk RAM-nya di sini minimalnya 8 GB ya, dengan masing-masing RAM-nya 4 GB ya. Kemudian hard disk-nya di sini tersedia harus 250 atau 250 GB. Untuk browser Chrome versi 67 ya, ini untuk exam pro adminnya. Operasi sistemnya itu menggunakan 64 bit seperti yang di atas. Maksimal di sini Windows 7. Nah, untuk Windows 7 ini tidak direkomendasikan ya. Tidak direkomendasikan ini untuk proktor. Ya, sebaiknya silahkan di-upgrade terlebih dahulu Windows-nya menggunakan Windows 8 atau Windows 10 atau Windows ke atas. Untuk LAN card 2 unit, satu ke jaringan internet dan satu ke jaringan lokal. UPS-nya di sini tahan 15 menit ya untuk UPS-nya. Jumlah komputer proktor mengikuti rasio 1 berbanding 15 ditambah dengan 1 cadangan. Ya, seperti itu rasionya. Untuk spesifikasi minimum komputer klien di sini, siapkan PC atau laptop minimal itu 12 in. Untuk prosesor single core-nya frekuensi clock-nya 400 MHz.
Untuk RAM-nya minimal 512 MB. Untuk resolusi layar minimal 1024 kali 720 pixel. Untuk webcamnya di sini adalah opsional, tidak wajib. Operasi sistemnya Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, dan macOS. Nah, untuk klien bisa menggunakan Windows 7 atau Windows 7. Sedangkan untuk komputer protor tidak direkomendasikan. Kemudian stroke minimalnya di sini tersedia 10 GB untuk yang space-nya yang free ya. Minimal 10 GB. Ada tempat LAN card-nya, jumlah klien mengikuti rasio 1:3, satu klien untuk 3 peserta. Cadangan minimal 10%. Maksudnya di sini satu klien untuk 3 peserta, bisa saja satu laptop itu digunakan 3 orang. Tergantung nanti pengaturannya. Oke, lanjut kita untuk denah aplikasi seperti ini, bisa dilihat teman-teman. Nah, seperti ini dan aplikasi untuk yang menggunakan semi. Oke, kita langsung untuk mekanisme aplikasinya di sini. Mekanismenya di sini perlu diperhatikan sekali teman-teman. Dari server pusat, kemudian ada server untuk adminnya. Kemudian sinkronisasi prosesnya di sini harus proses sinkronisasi mulai dari komputer protor. Nah, seperti itu ya. Oke, untuk lebih lanjutnya nanti bisa di download ya filenya. Kemudian untuk menjalankan aplikasi semi daring, yang harus dilakukan pertama kali di sini menyiapkan server dan klien. Teman-teman harus setting jaringan dengan IP 192.168.0.000 ya. Selain bisa saja nanti di akhiran kosong itu bisa pakai 111 atau 123, 145 dan lain sebagainya ya. Kemudian download PHD. Nah, ini perlu sekali nanti teman-teman download. Oke, ini seperti ini ya, tidak terlalu banyak panjang lebar admin sampaikan karena admin kita teman-teman sudah pasti semua ya dalam proses seperti ini. Kita lanjut saja. Untuk menjalankannya juga bisa disimak di sini ya. Nah, ketika misalkan teman-teman ada yang pada saat menjalankan, apabila masih merah, itu tandanya offline. Kemudian nanti kalau ada terjadi kesalahan, nanti ada warna kuning, itu kita standby. Nah, kalau dia berwarna biru, maka itu siswa itu sudah aktif. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut saja ke UNBK yang menggunakan online atau daring ya. Untuk persiapannya di sini untuk yang menggunakan daring atau online, cukup untuk yang disiapkan di sini untuk hardware-nya komputer klien, webcamnya itu optional, kemudian konfigurasi jaringan internet, wifi dan LAN, kemudian bandwidth-nya minimal 12 Mbps untuk 15 klien. Kemudian untuk request-nya di sini yang dibutuhkan adalah aplikasi Proctor browser terbaru dan Exam browser klien versi terbaru. Sedikit yang dibutuhkan. Oke, untuk spesifikasi minimum untuk komputer Proctornya di sini ya tersedianya desktop atau laptop. Kemudian prosesor CPU-nya itu dual core ya. Kemudian RAM-nya 2 GB. Nah, bisa ya kalau yang menggunakan online bisa 2 GB. Kemudian hard disk free-nya 10 GB. Operasi sistem 3264 bit. Nah, bisa menggunakan Windows 7 itu minimum. Ada LAN card atau bisa menggunakan WiFi aksesnya.
Untuk spesifikasi minimum untuk komputer klien biasa ya, sama saja ya, sama dengan Proctor. Resolusinya di sini yang membedakan, resolusi minimal itu 1024 kali 720 pixel. Harddisknya yang free maksimal 10 GB, kemudian operasi sistemnya bisa 32, bisa 64 bit. Tergantung nanti ya, operasinya atau OS-nya itu apakah 32, maka di-download aplikasinya yang 32. Kalau 64 bit maka di-download yang 64 bit. Untuk Windows-nya di sini bisa menggunakan Windows 7 minimum ya. Oke. Nah, ini dia untuk topologi aplikasi UNBK untuk yang semi daring. Cuma cukup menyediakan jaringan internet, access point dan switch. Nah, kemudian di sini jaringan dari switch ke komputer Proctor, kemudian kalau menggunakan jaringan LAN bisa jaringan LAN atau bisa menggunakan teknik mengakses WiFi seperti yang ada di sebelah kanan. Untuk menjalankan aplikasi UNBK daring ya seperti ini ya. Kita cukup menyiapkan komputer Proctor, setting jaringan internet, download request-nya. Jalankan Proctor browser, CBT Sync ID Proctor. Nah, untuk yang daring ini biasanya pas hari H saja ya. Tidak perlu sinkronisasi. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa admin sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih yang sudah support ya. Dan jika memang ada kesalahan, salah kata maupun lainnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.